Pemirsa, survei terbaru yang dirilis oleh Poltreking Indonesia menyebut elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ya, di sisi lain pemirsa, kendati berada di posisi buncit, pasangan Anies Muhaimin, tren elektabilitas mereka ini justru naik ketimbang pasangan Ganjar Mahfud yang turun. Lantas, apa yang membuat elektabilitas Anies Muhaimin ini naik, sementara Ganjar Mahfud turun? Dan adakah pengaruh polemik putusan MK bagi elektabilitas Prabowo Gibran ke depannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, yaitu ada Mas Hanta Yuda. Kemudian ada pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua, saya mau ke Poltreking terlebih dahulu. Kalau boleh tahu ini kapan dilakukan? Mas Hanta Yuda, kapan dilakukan survei ini dan apa yang menyebabkan Prabowo Gibran unggul? Ya, Tisa, ini survei kami diambil survei tatap muka pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November, jadi sekitar seminggu yang lalu ya pengambilan data terakhirnya dengan 1.220 responden. Ya, tadi seperti di TV One, temuannya memang ada tren kenaikan di pasangan baik pasangan tunggal ya maupun berpasangan maupun capres tunggal. Sebelum dipasangkan ada tren kenaikan di dua kandidat. Misalnya kalau kita perhatikan dari temuan survei Poltreking ini, sebelum dipasangkan kenaikan Prabowo itu dari 38 ke 41%. Kemudian artinya ada kenaikan sekitar 3%. Lalu Anies dari 19 di bulan September, di November 26% ada kenaikan sekitar 5,8%, hampir sekitar 6%. Nah, lalu Ganjar sebaliknya dari 37 menjadi 31%. Artinya ada tren turun, ada penurunan 6% dari 2 bulan sebelumnya. Yang berpasangan juga sama trennya. Kalau Prabowo Gibran di September 30 menjadi 40%, ada kenaikan 9,5%. Ganjar Mahfud itu mengalami penurunan meskipun tipis ya, hanya 1,5%, bisa stuck kita baca atau bisa juga tren turun. Sementara Anies Muhaimin sama dengan Prabowo Gibran, kenaikan 6% dari 18,4 menjadi 24,4%. Jadi kalau misalnya ini di zoom in lagi, kita lihat lebih capture lebih dalam di beberapa provinsi yang masih bisa relevan untuk di cross tabulasi, di cross tab, memang di 3 provinsi terbesar ya mungkin yang proporsinya cukup besar. Nah di sana kalau diperhatikan di Jawa Barat ada di data temuan kami, di Jawa Barat Pak Prabowo ada kecenderungan turun meskipun tidak terlalu tebal ya, sekitar 3% lebih kurang. Jadi ada 2 poin ingin saya katakan faktornya. Satu, yang belum menentukan pilihan atau undecided voters itu ada bergeser, sudah mulai menentukan pilihan karena sudah ada pasangan capres-cawapres resmi mendaftarkan ke KPU. Nah, pengurangan jumlah orang yang belum menentukan pilihan ini berkurang, dia bergeser ke pemilih-pemilih dan mulai menentukan pilihan. Yang kedua, memang ada pergeseran dari pemilih yang masing-masing. Misalnya Jawa Barat, seperti saya katakan tadi, Pak Prabowo ada penurunan tipis, di saat yang sama di sini ada kenaikan yang cukup signifikan Anies Baswedan di Jawa Barat yang terdeteksi bahkan sampai 2 digit di Jawa Barat ya Anies Baswedan. Begitu juga Ganjar kenaikan tipis seperti di Jawa Barat. Di Jawa Tengah sebaliknya, di Jawa Tengah Ganjar yang mengalami penurunan lumayan dan pasangan Prabowo Gibran kenaikannya 2 digit. Signifikan di Jawa Tengah, kemudian Anies di Jawa Tengah agak naik tapi sedikit. Jadi kalau diperhatikan dari 3 provinsi ini, faktor pertama ada pergeseran. Di basis-basis Pak Jokowi, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu Prabowo Gibran cenderung naik. Anies naik juga, tapi landai di 2 provinsi ini. Sementara Ganjar di basis Pak Jokowi, terutama Jawa Tengah, turun. Beda dengan Jawa Barat yang menjadi basisnya Pak Prabowo, sebaliknya Pak Prabowo ada kecenderungan turun. Di saat yang sama, Anies yang naik. Itu yang bisa kita dalami. Yang kedua, dari sisi pemilih etnis ya, kalau dilihat pemilih Jawa itu semakin mendekat ya antara pemilih Prabowo dan pemilih Ganjar. Sebaliknya pemilih Sunda kita hanya memetakan 2 suku yang terbesar ya di Indonesia. Pemilih Sunda itu Prabowo dan Anies yang mepet ke Prabowo. Nah ini ada yang menarik lagi Tisa, temuannya adalah pemilih yang mengapresiasi kinerja positif pemerintahan Jokowi atau kita bisa baca sebagai efek elektoral Jokowi, ini ada pergeseran juga. Kalau sebelumnya itu lebih cukup banyak di Ganjar, sekarang mulai bergeser juga cukup banyak. Di angka yang puas itu, tingkat kepuasan 76%, 39%-nya ke Prabowo Gibran.
sementara 34,9% ke Ganjar. Jadi ada pergeseran juga dari beberapa basis Pak Jokowi bisa dikatakan. Kalau didalami juga sama. Di pemilih 2019 yang lalu masih banyak ke Ganjar, tapi mulai bergeser ke Prabowo. Baik, Mas. Jadi sedikit lagi poinnya, ada 3 paling tidak yang bisa dibaca dari simpulan survei kami, trennya ini yang bisa diproyeksi. Satu, kalau misalnya tren naik turunnya ini berjalan terus, artinya Anies terus naik, Ganjar ada potensi terus turun, mereka akan cross, ada kemungkinan. Sehingga Anies akan melampaui Ganjar. Sekarang kan yang mepet Ganjar dan Anies. Sementara Ganjar dan Prabowo menjauh. Nah, di putaran kedua, kalau kita analisa kemungkinan berlangsung 2 putaran, Prabowo sudah menunggu. Nah, kalau tren itu berlanjut, maka putaran kedua akan diikuti oleh Prabowo, Gibran versus Anies Muhaimin. Tapi kalau ternyata tren ini hanya tren sesaat, tidak panjang, karena momentum atau isu hari ini saja, atau karena sudah pendaftaran, tidak panjang, maka akan kembali lagi landai trennya, maka akan flat, katakanlah datar gitu. Kemungkinan Ganjar tetap di atas Anies, maka yang masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo. Atau yang ketiga, kita membuka potensi yang ketiga ini. Potensi ketiga, bila Pilpres berlangsung dalam 1 putaran, jika trennya ini juga konsisten semuanya, kemudian kenaikan di Prabowo Gibran relatif cukup tinggi pertumbuhannya, maka kalau perolehannya sudah di atas 45% misalnya 1-2 bulan ke depan, maka ada potensi terbuka Pilpres berlangsung dalam 1 putaran. Meskipun per hari ini potensi 2 putarannya relatif lebih besar. Itu Baik, paling tidak temuan dari beberapa peta pergeseran pemilih, sekaligus potensi kalau dianalisa proyeksi 3 kemungkinan yang terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Baik, Bisa, memang Andrew. temuan terbaru 40,2% versi poltreking. Kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, apakah kemarin putusan MK akan berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo Gibran? Begini, saya kebetulan punya data terbaru, tetapi baru mau kami rilis hari Minggu. Tetapi saya bisa konfirmasi bahwa temuan poll tracking kurang lebih mirip dengan temuan indikator. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa terjadi pergeseran dan perubahan elektoral yang kencang pasca pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU. Nah, jawaban singkat saya adalah apa yang kita ributkan di media sosial, terutama Twitter, itu istilahnya Pramudia Anantatur hanya badai dalam secangkir kopi. Jadi apa yang kita ributkan berkaitan dengan persoalan etik yang menggelayuti Gibran ternyata tidak merembes ke bawah. Tentu dari sisi etis kita patut bersedih ya, mengapa isu yang sangat krusial dari sisi demokrasi semacam ini ternyata tidak punya efek secara elektoral. Bahkan ya terjadi peningkatan cukup tajam terutama di 2 pasangan. Pertama adalah pasangan Prabowo Gibran, yang kedua adalah pasangan Anies Baswedan. Sementara Ganjar Mahfud ambrol secara elektoral. Nah, pertanyaan singkatnya kenapa? Nah, saya menjawabnya dari sisi satu, munculnya nama Gibran sebagai pasangan Prabowo Subianto itu membawa efek Jokowi yang luar biasa masif. Jadi pendukung Jokowi non PDI Perjuangan itu eksodus dari Ganjar ke Prabowo Gibran karena ada Gibran di sana. Data saya misalnya menunjukkan dengan syarat sangat terang benderang mereka yang memilih Jokowi 2019 maupun mereka yang puas terhadap Pak Jokowi itu sudah beralih dari Ganjar ke Prabowo Subianto. Dan yang kedua adalah pemilih muda. Jadi kalau kita bandingkan perolehan suara Prabowo sebelum mendapuk Gibran Raka Buming Raka di kalangan generasi Z dan milenial itu kisaran 35%. Sekarang antara 45 sampai 50%. Di generasi Z itu daya tarik Prabowo Gibran lebih tinggi. Nah, saya menduganya karena ada faktor Gibrannya di situ. Gibran di antara para capres-cawapres paling muda. Nah, kalau kita telisik lebih jauh, anak muda seperti apa? Ternyata anak muda yang tinggal di desa. Jadi kalau semakin terdidik anak muda dan well informed dengan apa yang dipercakapkan di sosial media, memang tidak memilih Prabowo Gibran. Tetapi paling banyak justru ada di segmen mereka yang tidak terlalu politis, yang tidak terlalu politically engaged.
Nah, tetapi apa yang menjelaskan elektabilitas Anies naik? Nah, kalau kita lihat minimal data saya yaitu elektabilitas Ganjar Mahfud terkoreksi cukup tajam, sebagian besar lari ke Prabowo Gibran, tetapi ada segmen pemilih lama Prabowo yang tidak happy dengan pilihan Prabowo dalam memasang Gibran sebagai cawapresnya. Jadi Gibran ini seperti pisau bermata dua. Satu sisi dia menjadi aset elektoral karena menambah ceruk pemilih baru buat Prabowo, tapi di sisi lain dia jadi liability. Karena ada sebagian pendukung lama Prabowo yang cenderung kritis untuk tidak mengatakan anti kepada Pak Jokowi, itu lari, dan larinya bukan ke Ganjar, larinya ke Anies Baswedan. Nah, ini yang menjelaskan mengapa ada dua pasang yang mengalami kenaikan, sementara satu pasang yaitu Ganjar Mahfud mengalami penurunan tajam. Oke. Mas Burhan dan juga Mas Hanta, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Kalau di situ kita melihat masih ada suara swing voters. Nah, mereka ini akan larinya kemana? Apakah 1, 2, atau 3 pasangan masing-masing? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.